Hai semuanya, kali ini saya akan mencoba membahas materi analisis regresi dan korelasi. Video ini hanya akan membahas materi tentang analisis regresi saja. Analisis korelasi akan saya bahas di video yang lain. Teman-teman dapat baca di sini metode analisis dan korelasi dikembangkan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua variabel atau lebih. Jadi minimal 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu boleh. Tapi minimal 2 ya. Jika hanya dua variabel yang dilibatkan, maka kita membicarakan regresi dan korelasi sederhana. Sedangkan jika lebih dari dua variabel yang terlibat, maka kita membicarakan regresi dan korelasi berganda. Kalau hanya ada dua, misalkan X terhadap Y, itu namanya regresi sederhana. Kalau misalkan ada tiga variabel, X-nya ada 2, X1, X2 terhadap Y, itu regresi dan korelasi berganda. Analisis regresi dibentuk untuk menerangkan pola hubungan antar variabel. Apakah pola hubungannya itu positif atau jangan-jangan pola hubungannya negatif. Dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel yang terlibat. Setelah analisis ini membentuk suatu persamaan regresi, maka persamaan ini dapat digunakan untuk menaksir nilai suatu variabel jika nilai variabel lain diketahui. Variabel yang akan ditaksir disebut variabel tak bebas atau istilahnya terikat, atau bisa juga dependent variabel. Sedangkan variabel yang menerangkan perubahan variabel tak bebas disebut variabel bebas atau istilahnya independent variabel. Sehingga persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan peramalan atau penaksiran nilai suatu variabel tak bebas dari nilai variabel bebas yang diketahui. Untuk mengetahui hubungan variabel-variabel ini, kita dapat menggambarkannya dalam suatu diagram yang dinamakan diagram pencar. Nah, di sini nilai variabel bebas ditulis pada sumbu X, variabel tak bebas atau dependent pada sumbu Y. Jadi, karena tak bebas atau terikat ini ditentukan oleh X, maka si Y kita tidak bisa sembarangan menuliskannya. Kita bebas menentukan X, tapi tidak bebas menentukan Y. Contohnya, biasanya ada kasus misalkan umur terhadap tinggi tanaman. Umur ini bebas, tinggi tanaman ini terikat sama umur. Idealnya semakin banyak umurnya, semakin besar umurnya, maka tinggi tanamannya juga semakin tinggi. Nah, jadi tinggi tanaman ini mengikuti umur. Kita bebas menentukan umurnya, tapi tidak bebas menentukan tinggi tanaman. Itu yang namanya variabel bebas dan tak bebas. Jadi di sini umur tanaman sebagai X dan tinggi tanaman sebagai Y. Begitu juga ketika kasus pada biaya promosi terhadap volume penjualan. Idealnya biasanya semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan, maka semakin tinggi volume penjualannya. Ada juga yang sebaliknya, tapi tidak banyak. Nah, biaya promosi kita bebas menentukan apakah mau biaya promosinya 100 juta, apakah 200 juta. Nah, volume penjualan ini tergantung pada biaya promosi. Maka kita tentukan biaya promosi sebagai X dan volume penjualan sebagai Y. Lalu analisis korelasi ini di video yang lain ya. Jadi analisis regresi itu menjawab bagaimana pola hubungan antar variabel. Apakah polanya positif atau pola hubungannya negatif. Misalkan ini umur positif terhadap tinggi tanaman nih. Semakin tinggi umurnya, tinggi tanamannya juga semakin tinggi ternyata. Misalkan juga yang B, biaya promosi positif terhadap volume penjualan. Semakin kita keluar uang banyak untuk biaya promosi, untuk iklan, maka volume penjualannya juga semakin meningkat. Gitu ya, yang dimaksud dengan pola hubungan, apakah negatif atau positif. Nah, langkah-langkah pertama kita menyesuaikan kurva dulu ya. Ini ada bentuk-bentuk kurva, teman-teman juga sudah belajar.
di video-video yang saya buat yang lain, ada kita belajar kurva lurus dengan persamaan Y sama dengan A plus BX yang dinamakan dengan persamaan linier. Kita sudah belajar. Kita juga belajar kurva parabola dengan persamaan Y sama dengan A plus B1X plus B2X kuadrat yang dinamakan fungsi kuadrat. Kita juga belajar Y sama dengan AX pangkat B atau logaritma Y sama dengan logaritma A plus B logaritma X. Di sini juga analisis tren nonlinear untuk logaritma dan eksponensial. Teman-teman sudah belajar. Ini ada jenis-jenis persamaan regresi. Ada regresi linear dan regresi nonlinear. Regresi linear terbagi lagi menjadi regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. A adalah konstanta, B-nya adalah kemiringan, Y dan X-nya variabel. Y-nya variabel terikat, X-nya variabel bebas. Regresi linear berganda. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai BNXN atau BKXK di sini ya. Sampai banyak. Y-nya variabel tak bebas, X1, X2, X3 sampai XK-nya adalah variabel bebas, A-nya konstanta, B1, B2 dan BK-nya adalah kemiringan. Nah, regresi ini sangat berfungsi sekali ketika teman-teman tugas akhir. Misalkan teman-teman ingin mengetahui pola hubungan antara pemberian reward pada karyawan terhadap kinerja karyawan. Polanya seperti apa? Apakah dengan rewardnya sebagai X, kinerja karyawan sebagai Y. Apakah dengan reward itu kinerjanya membaik atau justru sebaliknya? Nah, itu teman-teman cari tahu datanya. Itu yang dua variabel. Kalau misalkan yang variabelnya banyak, contohnya apa? Misalkan saya ingin meneliti tentang X1-nya fasilitas, X2-nya bonus, X3-nya apalagi ya, punishment terhadap kepuasan pelanggan. Misalkan fasilitas ini bisa dibagi lagi. Jika teman-teman ingin mengambil fasilitas sebagai variabel bebas, teman-teman bisa cari fasilitasnya, misalkan fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik itu apa? Kursi di sebuah bank apakah nyaman? Lalu fasilitas non fisiknya, pelayanan satpam pada bank tersebut apakah memuaskan? Nah, itu sebagai X1, X2. Lalu Y-nya apa? Y-nya ya kepuasan pelanggan. Jadi X1-nya fasilitas fisik, X2-nya fasilitas non fisik. Jadi itu bisa banyak sekali variabel bebasnya. Lalu ada regresi non-linear di sini ya. Nah, kita sekarang coba regresi linear sederhana. Variabelnya ini. Y sama dengan A plus BX, persamaannya. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis yang menerangkan pola hubungan antara satu variabel tak bebas dengan satu variabel bebas. Metode kuadrat terkecil, least square method, itu metode paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Nilai A dan B bisa positif, juga bisa negatif ya. Kalau misalkan B-nya positif, maka kurvanya seperti ini. Kalau B-nya negatif, kurvanya seperti ini. Artinya Y berbanding terbalik terhadap X. Kalau positif, Y sebanding dengan X, berbanding lurus. Untuk menentukan nilai B dan A, teman-teman butuh rumus ini. N sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ini untuk tahu nilai B. Setelah nilai B diketahui, teman-teman baru bisa mencari nilai A. Nih ya, dari komponen-komponen ini, teman-teman diingat-ingat, karena ini yang akan teman-teman cari dan teman-teman butuhkan untuk mencari nilai B dan A. Misal, saya punya contoh 9.2 di sini. Berikut adalah data biaya promosi dalam juta rupiah dan volume penjualan dalam juta liter PT Bimo perusahaan minyak goreng. Selama N-nya 5 ya, N-nya 5 selama 5 tahun.
Kalau kita lihat data, ketika biaya promosinya 2 juta, maka volume penjualannya 5 juta liter. Ketika biaya promosinya 5 juta, volume penjualannya 8 juta liter. Ketika biaya promosinya 8 juta, volume penjualannya 11 juta liter. Jadi kalau lihat ini trennya naik ya. Trennya linear sebanding. Linear naik sebanding. Biaya promosi makin naik, maka yang terjual juga makin banyak. Nah, berapa nilai A dan B-nya? Kalau kita gambarkan ke diagram pencah seperti ini. Dilihat dari diagram pencah, dia jelas trennya positif. Nah, tadi dari persamaan tadi yang di atas, kita butuh apa? Ini ya, kolom-kolom ini. Ada tahun, data X, biaya promosi, data Y, volume penjualan. Masukkan, terus kita butuh sigma XIYI ini untuk menghitung nilai B. Kita butuh sigma XIYI. Sigma XIYI sebelumnya kita cari dulu X kali Y-nya berapa? 2 kali 5, 10, 4 kali 6, 24, 5 kali 8, 40, dan seterusnya. Kita juga butuh sigma X kuadrat, maka kita cari dulu X kuadratnya berapa. X kuadrat berasal dari X dikuadratkan 2 dikuadratkan 4, 4 dikuadratkan 16, dan seterusnya. Begitu juga dengan Y kuadrat, 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36. Jangan lupa teman-teman jumlahkan semuanya ya. Sigma XI berapa, sigma YI berapa, sigma XY berapa, sigma X kuadrat berapa, dan jumlah dari Y kuadrat berapa. Nah, setelah diketahui jumlahnya, teman-teman baru bisa menghitung nilai B berapa. Nih ya, B, N-nya berapa? N-nya 5. 5 dikali sigma XIYI. Ini sigma XIYI 232. Dikurangi berapa? Sigma XI 26. Dikali sigma YI adalah 40. Nah, hitung berapa hasilnya? Pernya per 5. Ini N-nya 5 ya, datanya 5. XI kuadrat, ini sigma XI kuadrat 158 dikurangi dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ini sigma XI. Sigma XI adalah 26. Nah, teman-teman kuadratkan. 26 dikuadratkan berapa? Ya, ini kuadrat ya. Oke, lanjut. Kalau sudah diketahui nilai B, maka teman-teman bisa cari nilai A. Sigma YI, ini sigma YI per N, N-nya 5 dikurangi B. Nah, ini B-nya dicari dari sini ya. Terus ini sigma XI 26 per 5. Silahkan dihitung. Nah, sudah diketahui B dan A-nya, teman-teman bisa tulis bersama regresinya. Y sama dengan A plus BX ya. A-nya berapa, B-nya berapa, masukkan. Jika B-nya positif, maka volume penjualan akan meningkat sebesar nilai B setiap kenaikan biaya promosi ya. Jika nilai A-nya berapa, nilai A itu menunjukkan bahwa ketika biaya promosinya sama dengan 0, maka volume penjualannya berapa. Jadi tanpa biaya promosi itu sudah ada yang terjual barangnya. Ya, misalkan X-nya 0 nih, nggak ada biaya promosi, tapi kan dia punya nilai A. A ini adalah variabel-variabel yang lain, suatu produk. Jadi suatu produk terjual bukan hanya karena biaya promosi, tapi misalkan karena memang produknya bagus, jadi terpercaya untuk dibeli masyarakat, seperti itu. Nah, itu adalah nilai A, variabel yang lain ya, nilai konstanta yang sudah ada. Nah, dengan persamaan ini teman-teman juga bisa menghitung atau menaksir berapa volume penjualan jika biaya promosi yang kita keluarkan adalah 10 juta. Seperti itu analisis regresi. Selamat belajar, selamat mencoba. Sampai bertemu di video yang lain membahas tentang analisis korelasi.